Selamat pagi adik-adik, selamat hari Minggu semuanya. Hari ini kita mau ibadah hari Minggu bareng anak-anak bersama Kariska dan juga Kak Asna, juga ada pengisi kita dan Kak Tony dan Kak Daniel. Sebelum kita mulai ibadah, kita mau nyanyi satu lagu dulu dari Hidup Ceria. Nomor 349. Semua yang baik. Dan adik-adik di rumah, kita mau berdoa. Yuk, lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan untuk segala berkat yang telah Kau berikan kepada kami. Terima kasih untuk boleh membangunkan kami di pagi hari ini, sehingga hari ini kami boleh beribadah di rumah masing-masing. Tuhan, sebentar kami ingin mulai ibadah kami, memberkati supaya kami bisa mendengarkan ibadah ini dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus, kami telah bersyukur kepada Bapa di surga. Amin. Kita nyanyi satu juga dari Asna dan adik sekalian dari Hidup Ceria nomor 223. Tuhan kau menjawab. Selamat pagi adik-adik, selamat hari Minggu. Puji syukur kepada Tuhan kalau hari ini kita masih boleh ketemu ya. Walaupun hari ini cuma lewat video, tapi nggak apa-apa, itu nggak mengurangi niat kita untuk bersama-sama beribadah dan mendengarkan firman Tuhan. Nah, sebelum kita mulai, kasih mau kalian nyiapin Alkitabnya. Diambil Alkitabnya sekarang, dibuka dari Lukas 6 ayat 37 sampai 38. Lukas 6 ayat 37 sampai 38. Sudah? Oke, kalau sudah, sekarang Alkitabnya bisa disimpan lagi. Kita mau berdoa dulu, kita mau satu dalam doa, lipat tangannya, tundukkan kepalanya, tutup matanya, kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan karena hari ini kami masih boleh bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Berkati kami ya Tuhan, supaya kiranya firman yang kami dengar hari ini dapat kami terapkan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Sudah? Lukas 6 ayat yang ke-37 sampai dengan yang ke-38. Yang demikian bunyinya. Demikianlah firman Tuhan hari ini yang terambil dari Lukas 6 ayat 37 sampai 38. Hal menghakimi.
Janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah dan kamu akan diampuni. Berilah dan kamu akan diberi, suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Nah, adik-adik, Kak Astrid mau tanya dulu, siapa yang di sini pernah sebel banget sama temennya? Sebel, marah, kesel, pokoknya gregetan banget. Nggak cuma sama temen ya, sama adik, sama kakak, mungkin sama mama, atau sama papahnya. Siapa yang pernah? Ayo. Aku, Kak Astrid, aku pernah, soalnya aku sebel nih sama teman aku. Dia ngambil pensil aku nggak dibalikin. Atau aku sebel banget sama adik aku. Soalnya dia tuh gangguin aku terus Kak di rumah. Atau aku Kak Astrid, aku sebel banget. Soalnya hari ini mama sama papa marah-marah terus. Aduh, aku jadi pusing, aku tuh sebel. Siapa yang pernah kayak gitu, ayo? Pasti semuanya pernah ya. Kak Astrid juga pernah kayak gitu. Tapi boleh nggak kayak gitu? Boleh nggak terus-terusan? Udah, pokoknya mulai dari sekarang aku nggak mau lagi Kak temenin dia. Iya, aku nggak mau lagi temenin dia. Boleh nggak kayak gitu? Atau udah, pokoknya mulai hari ini aku mau marah sama mama. Aku mau diamin mama. Aku mau diamin adik aku. Pokoknya aku nggak mau ngomong sama mereka. Boleh nggak kayak gitu adik-adik? Tentu nggak boleh ya. Kenapa kita nggak boleh kayak gitu? Kita tidak boleh jadi anak yang tidak mau memaafkan. Kita juga tidak boleh menghakimi orang lain. Tuhan Yesus sudah bilang loh di dalam Alkitab bahwa kita harus saling memaafkan, dan kita tidak boleh menghakimi orang lain. Karena apa? Karena Tuhan Yesus adalah hakim yang adil. Nah, sekarang Kak Astrid tanya, kenapa sih kira-kira kita tuh harus memaafkan, kita tidak boleh menghakimi, selain itu tertulis di Alkitab, kenapa? Karena Tuhan Yesus sudah terlebih dahulu mengajarkan kita bahwa kita harus memaafkan. Tuhan Yesus sudah melakukan apa? Tuhan Yesus sudah rela mati di kayu salib. Jumat ini kita akan merayakan apa adik-adik? Jumat Agung. Jumat Agung itu apa sih adik-adik? Jumat Agung itu adalah hari kematian Tuhan Yesus. Hari di mana kita semua umat manusia sudah bersih dari dosa. Nah, kira-kira siapa sih yang harusnya ada di salib ini? Emang Tuhan Yesus harusnya ada di salib? Tuhan Yesus salah? Tidak. Yang salah siapa? Kita sebagai manusia. Tapi Tuhan mau nggak? Tuhan nggak pernah mau. Tuhan tidak mau kalau kita yang harus menanggung dosa di kayu salib. Untuk itu, Tuhan Yesus sudah merelakan nyawanya, memberi nyawanya dengan mati di kayu salib. Nah, dengan pengorbanan Tuhan Yesus yang besar ini, dengan cinta kasihnya Tuhan Yesus kepada kita, anak-anaknya, kita harus apa sih adik-adik? Maksud kita memaafkan aja tidak mau? Maksud kita masih sering marah-marah? Maksud kita masih sering pelit sama temen, gak mau berbagi sama adik atau kakaknya? Tuhan aja mau memberikan nyawanya untuk kita. Nah, apa sih yang harus kita lakukan ketika Tuhan sudah memberikan nyawanya untuk kita? Yang pertama, kita juga harus ikut memberi. Memberi apa Kak Astrid? Iya, aku kan belum kerja. Aku harus memberi apa ya? Aku memberi apa buat Tuhan? Kalian bisa adik-adik. Yang pertama, memberi waktu kalian. Memberi waktu tuh kayak apa sih Kak Astrid? Aku harus diam ya? Oke, aku diam mulai dari sekarang. Deng. Enggak, memberi waktu adalah kalian mempunyai waktu khusus yang kalian siapkan untuk beribadah kepada Tuhan. Caranya apa? Yang pertama, kalian rajin baca Alkitab di
di rumah. Yang kedua, rajin berdoa. Aku rajin kok Kak berdoa pas mau makan, ya kali. Atau aku rajin Kak berdoa pas mau ujian. Jangan ya, Tuhan mau kita menyiapkan waktu untuk Tuhan setiap harinya di tengah-tengah kesibukan sekolah kita, kesibukan bermain kita, kesibukan bermain dengan mama papa, pergi dan segala macam. Tuhan mau kita menyiapkan satu waktu khusus. Kita benar-benar berdoa, kita baca Alkitab, kita berhubungan langsung dengan Tuhan. Tuhan mau kita memberikan waktu kita. Yang kedua, Tuhan mau kita juga memberikan telinga kita. Kastrit, aku tuh cuma punya 2. Kalau aku kasih nanti aku gak bisa denger. Enggak ya. Maksudnya memberikan telinga adalah adik-adik selalu mendengarkan apa yang diberikan atau diberitahukan oleh orang-orang lain. Tapi ingat ya, yang didengar adalah harus hal-hal baik. Kalau hal-hal yang buruk, hal-hal yang membenci orang, hal-hal yang melakukan kejahatan, itu tidak boleh didengarkan. Nah, apa yang harus kita dengarkan? Yang pertama, perintah dari orang tua. Nah, di tengah keadaan kita yang sekarang cuma ada di rumah, nah, apa sih yang harus kita dengarkan? Perintah mama papa ya, karena kita sekarang sekolah di rumah juga didampingi oleh mama papa. Jadi boleh nggak kalau tidak mau dengar-dengaran, kayak tolong mama bersihin kaca, ntar lu deh aku lagi main handphone, boleh nggak kayak gitu? Udah nggak boleh ya, karena kita harus memberikan telinga kita untuk mendengar. Nah, perintah siapa lagi? Perintah guru kita. Karena sekarang kita sudah tidak boleh bersekolah di sekolah, kita bersekolah di rumah, bukan berarti kita tidak mendengarkan perintah guru kita. Kita harus tetap mendengarkan, kita harus mendengarkan arahan supaya nilai kita juga nanti bagus ya. Terutama untuk kalian yang kelas 6. Pasti kalian berpikir, aduh Kak, aku kalau di rumah kayak gini nilai aku gimana ya? Nanti nilai di UAN aku gimana ya? Di ijazah aku pasti jelek. Terus aku harus apa? Nah, kalian harus mendengarkan setiap instruksi yang diberikan oleh Bapak dan Ibu guru. Percaya sama Tuhan Yesus. Kalau Tuhan Yesus sudah menyiapkan segalanya. Nah, sesuai dengan arahan pemerintah, nilai kalian akan diambil mulai dari kelas 4, kelas 5, dan kelas 6. Nilai akumulatif. Jadi, kalau kalian selama ini sudah belajar dengan baik, sudah mendengarkan guru dengan baik, berarti kalian tidak perlu khawatir. Pasti Tuhan sudah mempersiapkan nilai yang baik untuk kalian ya. Nah, yang ketiga, kita juga harus mendengarkan dari kakak layan. Untuk sementara kita ibadah di rumah dulu ya. Kita ibadah melalui ibadah online, melalui video, tapi nggak perlu khawatir. Adik-adik tetap bisa mendapatkan informasi melalui video ini, ataupun nanti dari grup yang mama papa adik-adik sudah masuk ke dalamnya. Jadi segala informasi tetap kita masukkan ke situ ya. Nah, kalau kita sudah memberikan waktu, kita sudah memberikan telinga, kita harus memberikan apa lagi? Ini yang paling penting. Kita harus memberikan apa? Kita harus memberikan hati kita. Ini yang paling penting adik-adik. Kenapa kita harus memberikan hati kita? Kita ini adalah ciptaan Tuhan. Tuhan menciptakan kita dengan segala kesempurnaan yang ada. Kita adalah makhluk yang diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Nah, hati kita juga harus sama nggak kayak Tuhan Yesus? Tentu, hati kita harus sama. Ya, ketika kita sudah mau memberikan hati kita kepada Tuhan Yesus, berarti sudah nggak ada tuh yang namanya iri, dengki, sombong, terus angkuh, terus perbuatan-perbuatan yang tidak disenangi Tuhan itu sudah tidak boleh lagi ada di dalam hati kita. Ketika kita sudah mau memberikan hati kita kepada Tuhan Yesus, berarti kita harus memberikan hati yang bersih, hati yang tulus, hati yang suci, dan hati yang murni. Nah, Tuhan Yesus juga mau mengingatkan kita dengan kematiannya di kayu salib, itu membuktikan bahwa Tuhan Yesus sangat mencintai kita sebagai anak-anaknya.
Untuk itu Tuhan mau kita juga punya hati yang baik, kita punya sikap yang baik, kita saling mengasihi, kita saling memaafkan, kita saling mendukung teman kita satu sama lain ya di tengah situasi yang seperti ini. Nah, di akhir cerita Kasir kali ini, Kasir juga punya satu video bagus yang bisa kalian lihat, kalian tonton, kalian ambil yang baiknya dan kalian lakukan di kehidupan kalian pribadi lepas pribadi. Nah, sebelum Kasir putar videonya, Kasir juga mau ngingetin bahwa di tengah kondisi kita seperti ini, Kasir mau adik-adik selalu menjaga kesehatan dan kebersihan adik-adik. Dengan cara apa? Dengan cara selalu mencuci tangan sebelum atau sesudah melakukan sesuatu, apalagi kalau mau makan ya. Jadi habis megang sesuatu, habis megang uang, habis megang mainan, habis megang apapun, kalian harus cuci tangan. Jangan lupa minum vitamin, makan makanan yang bergizi, udah nggak boleh pilih-pilih makanan, harus makan sayur, semua harus dimakan, yang sehat-sehat, masakan mama papa semua harus dimakan ya. Jangan lupa sediain hand sanitizer, dan kalau keluar kalian harus pakai apa? Masker ya. Itu kalau kalian terpaksa sekali harus keluar, jangan lupa menggunakan masker dan kemudian mandi jika sudah sampai ke rumah. Selamat hari Minggu, selamat menyongsong Jumat Agung, selamat menikmati hari Paskah, selamat menikmati waktu kalian bersama keluarga. Tuhan Yesus memberkati. Kaleb, jadi rusak tuh. Nggak sengaja. Maaf. Bisanya bilang maaf. Iya, maaf. Tapi mainanku tetap rusak. Ada apa anak-anak? Dia rusak mainanku. Udah ku bilang jangan pegang. Aku udah bilang maaf. Selalu bilang maaf. Sudahlah nak. Kaleb rusak mainanmu ya? Bukan itu aja. Dia makan es krimku, diam-diam masuk kamarku, dan coret-coret buku nyanyianku. Aku kan udah bilang maaf. Sofia, kamu ingat nggak apa saja kesalahanmu? Aku lupa beresin kamar, nggak buat PR, dan aku nggak cuci piring. Ya, susah kan ingat kesalahan sendiri? Tapi, kamu menyesal nggak? Kamu tahu apa yang Yehua lakukan kalau kita minta maaf? Efesus 4 ayat 32 bilang, katanya, Allah mengampuni dengan lapang hati. Sofia, apa artinya mengampuni dengan lapang hati? Maaf ya, Sofia. Ya Kaleb, aku maafkan. Bagus anak-anak. Yehua pasti senang sekali. Siapa ya yang bikin berantakan di sini? Aduh, Persembahan yang adik-adik kumpulkan bisa juga digabungkan atau disatukan bareng sama mama papa dan juga dikirimkan melalui rekan di gereja yang ada di bawah sini. Sebelum kita menutup ibadah kita angkat satu pujian dari Hidup ceria nomor 263. untuk diberikan hidup baru. Hidup
kasih dalam Tuhan, ibadah ini sudah mau selesai. Kita mau tutup dalam doa penutup. Semua lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Kita mau akhiri ibadah ini di dalam doa ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan karena pada hari ini melalui firman-Mu yang begitu indah, kami boleh diingatkan, kami boleh disadarkan, kami boleh terus diberitahukan bahwa kami harus menjadi anak yang selalu mau mengampuni, selalu mau memaafkan dan tidak boleh menghakimi siapapun orang lain di sekitar kami. Berkati Tuhan, kiranya firman yang boleh kami dengar hari ini dapat kami lakukan Tuhan, pribadi lepas pribadi maupun hari lepas hari. Tuhan, kami juga yang berdoa untuk setiap adik klien kami dimanapun mereka berada. Berkati mereka ya Tuhan, bersama dengan keluarga mereka di tengah kondisi dunia yang sedang tidak baik. Tapi kami percaya Tuhan, kalau Engkau boleh memberkati kami, Engkau boleh memberkati adik-adik klien kami, Engkau boleh memberkati setiap keluarga kami, jaga kami ya Tuhan, lindungi kami, agar kami semua terhindar dari penyakit yang sedang ada di dunia ini. Kami juga berdoa untuk kehidupan adik-adik kami, kehidupan sekolahnya, kehidupan pelayanannya, kehidupan pertemanannya. Kami bawa itu semua ke dalam doa ya Tuhan. Kami sampaikan hanya kehadirat-Mu. Berkati kami, tutup bungkus kami dengan kuasa-Mu saja. Terima kasih Tuhan Yesus untuk ibadah yang indah hari ini. Kami boleh bersama-sama kembali dan berkati kami di minggu depan supaya kami juga bisa menikmati ibadah lainnya di minggu-minggu selanjutnya. Terima kasih Tuhan Yesus atas berkat-Mu yang indah ini. Haleluya. Amin. Ibadah sudah selesai. Selamat hari Minggu.